Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryadi dengan NIM 202101010554, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Media Audiovisual dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Zakat Fitrah Mata Pelajaran Fikih Kelas 5 MI Khalifah Nusantara Bali tahun pelajaran 2022-2023. Pendahuluan. Latar belakang. Kita sebagai umat Islam berkewajiban melaksanakan kegiatan yang sudah terdapat dalam rukun Islam berjumlah 5, yaitu membaca syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kita sebagai umat Islam wajib mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Di dalam keputusan pemerintah agama nomor 183 tahun 2009 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah kelas 5 semester 1, pada poin 3 tentang pengetahuan, tepatnya pada 3.1, yaitu menerapkan ketentuan zakat. Dalam hal ini siswa harus mampu memahami materi zakat fitrah dengan baik. Namun pada kenyataannya pemahaman siswa tentang materi zakat fitrah masih kurang. Pemahaman siswa mengenai zakat fitrah kurang dikarenakan metode dan media guru yang kurang efektif dalam materi zakat fitrah tersebut. Guru diharuskan bisa memilih media yang menarik sehingga siswa dapat memahami zakat fitrah dengan baik. Peneliti memberikan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan media yang menarik sehingga siswa fokus pada materi, yaitu melalui media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar, bergerak, dan bersuara. Identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah yang pertama, siswa masih belum memahami tentang materi zakat fitrah. Yang kedua, siswa belum memahami ketentuan zakat fitrah. Dan yang ketiga, metode dan media pembelajaran kurang efektif. Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana penerapan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman materi zakat fitrah mata pelajaran fikih pada siswa kelas 5 MI Khalifah Nusantara Bali. Pemecahan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pemecahan masalah pada PTK ini adalah dengan menggunakan media audiovisual, yang dengan media ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang zakat fitrah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian melakukan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya penerapan media audiovisual dalam meningkatkan pemahaman materi zakat fitrah. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu memberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan dan menambah minat belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga siswa dapat meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajarnya. Dan yang kedua, bagi guru, diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam melaksanakan proses pembelajaran fikih dan guru lebih aplikatif dalam mengajarkan materi sehingga dalam memahami zakat fitrah dapat lebih meningkat.
Dan yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah serta guru selalu menggunakan variasi metode maupun strategi dalam pembelajaran semua bidang studi agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Bagi peneliti, memberikan wawasan dalam menerapkan media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, serta membantu guru dalam memilih media pembelajaran agar siswa berperan aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kajian pustaka. Yang pertama, kajian terdahulu. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek yang diteliti serta materi ajar. Jika pada penelitian sebelumnya, subjek yang diteliti kelas 5 dan kelas 7 dan materi ajar berupa tata cara perawatan jenazah. Kajian teori. Yang pertama, pemahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemahaman berasal dari akar kata paham yang diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara pembuatan, memahami atau memahamkan. Pemahaman dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib dikeluarkan dengan berakhirnya puasa Ramadan. Zakat ini wajib atas setiap muslim, baik hamba sahaya atau merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Zakat fitrah disyariatkan untuk menyucikan orang yang berpuasa serta memberi makan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dan yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Panduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual adalah televisi, video, VCD, sound, slide, film, dan lain-lain. Hipotesis tindakan. Penerapan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman materi zakat fitrah pada materi pelajaran PAI siswa kelas 5 MI Khalifah Nusantara. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian ini, peneliti memberikan tindak kepada siswa kelas 5 dan guru bertindak sebagai pengamat. Jenis pendekatan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi yaitu MI Khalifah Nusantara yang terletak di Bali. Waktu, untuk waktu penelitian ini yaitu akhir semester ganjil pada tahun pelajaran 2022-2023. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah. Subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 semester 1 sebanyak 33 anak tahun pelajaran 2022-2023. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan 4 kali 35 menit, yaitu 1 pertemuan untuk tatap muka dan 1 pertemuan untuk evaluasi hasil belajar. Perubahan tindakan dilakukan pada setiap siklus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan ini kita menganalisis kurikulum, menentukan materi ajar, membuat RPP, dan membuat instrumen evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, kita menerapkan RPP yang sudah disusun, baik itu kegiatan pembukaan, inti, serta penutup. Yang ketiga, pengamatan. Dalam pengamatan ini kita melakukan pengumpulan data dan melakukan penilaian. Dan yang terakhir, refleksi. Refleksi yaitu menganalisis data yang sudah didapatkan dengan berkolaborasi dengan guru fikih. Untuk dalam siklus 2 yaitu
Siklus 2 dilakukan ketika di dalam siklus 1 memerlukan perbaikan. Kegiatan siklus 2 hampir sama dengan siklus 1. Pada siklus 2, memperbaiki masalah-masalah yang terjadi pada siklus 1 dan tetap menggunakan langkah-langkah PTK seperti perencanaan, dilanjutkan dengan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang pertama tes. Tes adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran atau penilaian yang berbentuk pembagian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa mencakup pokok bahasan yang diajarkan. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Ini digunakan untuk aktivitas guru dan siswa, mengamati kemampuan guru dan siswa dalam melaksanakan setiap tahap pembelajaran. Dan yang terakhir, angket. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa yang terpilih sebagai sampel. Teknik analisis data. Teknik analisis data di sini terdapat 3 yang dianalisis. Yang pertama, analisis hasil belajar. Yang kedua, analisis aktivitas siswa, dan yang terakhir, analisis respons siswa. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila secara keseluruhan siswa dalam satu kelas mencapai ketuntasan belajar sebesar 80% dengan memperoleh minimal 70 atau nilai 70 dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.